Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Faiz Ramadan dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 24821928. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Pancasila sebagai sumber hukum Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Sejak ditetapkan pada 18 Agustus 1945, Pancasila memiliki posisi sangat penting sebagai dasar hukum, sebagai dasar negara dan sumber segala hukum. Namun, setelah masa reformasi, kita melihat eksistensi dalam sistem hukum mulai tergerus. Ada 3 masalah utama. Pertama, resistensi terhadap Orde Baru yang dulunya mengkulturkan Pancasila. Kedua, pluralisme hukum yang menyebabkan kontradiksi antar sistem hukum. Ketiga, kecenderungan menjadikan Pancasila hanya simbol formal tanpa kekuatan normatif. Ini menjadikan tantangan serius untuk mempertahankan karakter hukum nasional yang sesuai jati diri bangsa. Kedua, teori dan landasan. Secara teori, Pancasila berfungsi sebagai Grundnorm atau norma dasar, sebagai yang dijelaskan dalam teori hukum Hans Kelsen dan dikembangkan oleh muridnya Nawiaski. Sebagai norma dasar, seharusnya semua aturan hukum di Indonesia bersumber dari Pancasila. Namun, kenyataan saat ini, Pancasila tidak secara eksplisit tercantum dalam struktur formal hierarki perundang-undangan, sehingga kekuatan mengikatnya menjadi lemah dan mudah diabaikan dalam praktik. Ketiga, dampak reformasi. Reformasi membawa banyak perubahan positif, seperti demokratisasi dan penghormatan HAM. Tetapi di sisi lain, reformasi juga membawa dampak negatif terhadap keberadaan Pancasila sebagai sumber hukum. Resistensi terhadap simbol-simbol Orde Baru membuat banyak pihak menghindari penyebutan eksplisit Pancasila. Selain itu, pluralisme hukum yang semakin kuat dengan beragam sistem hukum yang berbeda membuat nilai-nilai Pancasila tidak selalu dijadikan rujukan. Akhirnya, Pancasila seringkali hanya menjadi slogan tanpa kekuatan substansif dalam pembentukan hukum. Keempat, solusi dan upaya. Ada 2 strategi utama untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, kita perlu mengangkat Pancasila sebagai aliran hukum tersendiri. Ini bertujuan untuk menyatukan berbagai sistem hukum yang ada berdasarkan nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Kedua, Pancasila harus ditempatkan sebagai puncak dalam hierarki perundang-undangan nasional. Dengan demikian, semua bentuk peraturan dari UUD hingga Perda harus tunduk kepada nilai Pancasila. Ini penting untuk mencegah lahirnya peraturan yang bertentangan dengan identitas nasional. 5. Kesimpulan. Sebagai penutup, dapat saya tegaskan bahwa menjaga posisi Pancasila sebagai sumber segala hukum adalah kunci untuk membangun sistem hukum nasional yang kokoh dan berkarakter. Reformasi telah membawa tantangan baru, tetapi dengan menjadikan Pancasila sebagai aliran hukum dan puncak hierarki perundang-undangan, kita dapat memastikan hukum Indonesia tetap berlandas jati diri bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.